Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. PKS akan meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta semakin menguat setelah para elit partai bersuara. Sebagai gantinya, PKS membuka peluang untuk mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur. Jumpa lagi dengan saya, mohon maaf sebelumnya sangat lama ya tidak berjumpa karena saya harus menyelesaikan beberapa pekerjaan baik ada di Indonesia maupun di mancanegara, sehingga sedikit lama, mungkin sekitar 1 bulan lebih kita tidak jumpa. Dan sewaktu saya kembali ke Indonesia, dan luar biasa kita lanjutkan apa yang terjadi tentang situasi sosial politik di Indonesia. Wakil Sekjen PKS Zainuddin Paru menyatakan bahwa Anies kemungkinan gagal mengikuti Pilkada Jakarta. Penyebabnya karena belum ada koalisi partai pengusung hingga batas waktu yang ditentukan. Padahal Anies telah diberi mandat oleh PKS untuk bisa membentuk koalisi paling lama 4 Agustus kemarin. Koalisi diperlukan karena PKS masih kekurangan kursi di DPRD. Meski begitu, Zainuddin tetap mendoakan Anies demi kebaikan di masa mendatang. Di sisi lain, juru bicara PKS, Khalid, mengatakan bahwa partainya membuka peluang untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Hebatnya Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Banyak pro kontra di dalam perpolitikan, dukung-mendukung terhadap calon pemimpin Indonesia. Yang sudah berhasil adalah Prabowo Subianto bersama Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Dan sekarang akan berlanjut di dalam kontestasi tentang pilkada pemilihan kepala daerah yang tidak jauh menariknya dari pemilihan presiden maupun legislatif. Kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Satu yang akan saya lihat di sini yang sedang ramai tidak jauh, yaitu dari Istana Negara yang sekarang masih berdiri tegak, yaitu di Jakarta. Bagaimana pemilihan kepala daerah di Jakarta? Yang menarik adalah tidak jauh dari Anies Baswedan. Anies dengan sangat percaya diri didukung Partai Keadilan Sejahtera, pemenang pileg di daerah ibu kota Jakarta. Ya, nanti akan berubah ya ibu kotanya di IKN, tapi saat ini saya masih menyebut ibu kota Jakarta. Jiwanya, spiritnya masih ibu kota, sehingga kontestasi perpolitikan sangat menarik untuk diikuti. Dan juga didukung oleh Partai Nasdem, juga Partai Kebangkitan Bangsa. Semuanya masih di dalam keinginan. Tapi ternyata sampai hari ini apakah sudah resmi? Semuanya masih wacana. Dan ternyata PKS menjadi kesendirian secara komitmennya untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan wakilnya dari PKS. Nah, tapi apakah itu juga akan diterima oleh Partai Nasdem maupun Partai Kebangkitan Bangsa? Semuanya ada hitung-hitungannya dan ternyata semuanya masih wacana. Dan perkembangan terakhir adalah kemungkinan besar Anies Baswedan akan terbuang dari kontestasi pemilihan calon gubernur di wilayah Jakarta. Karena apa? PKS naga-naganya akan merapat ke kubu Prabowo, ke kubu Golkar.
ke kubu timnya pemenangan Prabowo Gibran. Jadi karena tidak kuat ya, PKS akan mengusung Anies Baswedan sendirian karena perolehannya sekitar 14% dan harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas 22%. Nah, itu sudah peraturan perundang-undangan atau peraturan KPU yang sudah disepakati semuanya, sehingga masih jauh. Dan sekarang yang menarik adalah bagaimana PKB. Ya kalau PKS pindah, PKB nggak cukup. Tadi kan masih ada PDIP. Nah itu. Masih ada PDIP untuk mencukupi angka pencalonan. Iya, bersama Mas Anies gitu. Ya kan kalau PDIP ke sana nggak cukup juga. Ya nanti maksud saya itulah yang kita proses sekarang. Jadi posisi keputusan diambil partai-partai lain, PKS, Nasdem, PDIP, itu kita hormati. Ini semuanya proses, belum ada kesimpulan. Cuma semalam ada kesepahaman bahwa PKB berkolaborasi, bersinergi dengan Partai Gerindra. PKB sepertinya dengan bahasa basa-basi politik itu akan mengikuti apa yang diputuskan oleh PKS. Kalau PKS akhirnya merapat ke Koalisi Indonesia Maju, KIM, yaitu dari timnya Prabowo, koalisi timnya Prabowo, sehingga PKB tentu saja akan mengikuti PKS, sehingga akan masuk ke Koalisi Indonesia Maju. Tinggal Nasdem dan PDI Perjuangan. Sementara Partai Nasdem itu sudah ada di dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Sementara Prabowo akan melanjutkan kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi, pemerintahan sebelumnya. Sehingga sepertinya Partai Nasdem pasti juga akan mengikuti Koalisi Indonesia Maju. Tinggal PDI sendirian. Dan PDI tidak kuat untuk mengusung sendirian Anies Baswedan. Bukan masalah kuat tidak kuat. Apakah secara ideologi PDI Perjuangan yang nasionalis itu akan sepaham dengan ideologinya Anies Baswedan? Anda petik ya, ideologi tanda petik. Anies Baswedan sangat sulit. Kalau pimpinan pusat memaksakan, apakah tidak membuat gejolak di akar rumput para pendukung PDI Perjuangan? Sementara Anda tahu sendiri di berbagai daerah perolehan PDI Perjuangan tidak seperti perolehan tahun 2019. Di 2024 ini banyak kalahnya, walaupun masih menjadi secara nasional menjadi pemenang di tingkat legislatif, tapi perolehan yang merosot, tidak bisa berdiri sendiri, harus merangkul partai-partai lain. Sementara partai-partai lain sejalan dengan Joko Widodo yang masih didukung besar oleh rakyat Indonesia. Kepuasan rakyat Indonesia terhadap Joko Widodo sangat tinggi. Yang jelas kami bersama Gerindra. Soalnya ketemu nggak begitu paham Kim Plus itu apa. Yang jelas PKB
bersinergi dengan Gerindra. Coba ditulis. Tanya. Peristiwa yang menarik di Jakarta ini akan kita ikuti karena Jakarta masih menjadi barometer Indonesia dalam perpolitikan Indonesia. Sampai sekian perjumpaan kita dengan saya Bagawan Ginayungan di Kalangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.